Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah, mahasiswi S1 Farmasi dari Universitas Megarizky Makassar. Untuk menyelesaikan tugas ulangan tengah semester saya dari mata kuliah kimia klinik, di sini saya akan membahas tentang spesimen dahak atau sputum. Adapun poin-poinnya yaitu seperti pengertian, cara pengambilan, pengawetan sampel, diagnosis, proses terbentuknya sputum, jenis pemeriksaan, dan lain-lain sebagainya. Cara pengambilan spesimen sputum atau dahak. Cara pengambilan yang pertama yaitu menyiapkan alat-alat, yang kedua memberitahu pasien, yang ketiga mencuci tangan dan mengatur posisi duduk Fowler, yang keempat memasang perlak pengalas di bawah dagu dan menyiapkan bengkok, yang kelima memakai handscoon, yang keenam meminta pasien membatukan dahaknya ke dalam tempat yang sudah disiapkan atau sputum pot, yang ketujuh mengambil 5 cc bahan lalu memasukkan ke dalam botol, yang kedelapan membersihkan mulut pasien, 9 merapikan pasien dan alat, 10 melepas handscoon, dan yang terakhir yaitu mencuci tangan. Pengertian spesimen dahak atau sputum. Pengertian sputum atau dahak yaitu bahan yang dikeluarkan dari paru trakea melalui mulut, biasanya juga disebut dengan ekspektoratoria. Sputum atau dahak atau riak adalah sekret yang dibatukan dan berasal dari tenggorokan, hidung atau mulut. Keadaan abnormal, produksi mukus yang berlebihan atau karena gangguan fisik kimiawi atau infeksi yang terjadi pada membran mukosa atau menyebabkan proses pembersihan tidak berjalan secara adekuat normal. Pengawetan sampel spesimen sputum atau dahak. Yaitu pengawetan sampel spesimen sputum. Yang pertama, 24 jam pada suhu. 2. Penyimpanan pada pot stereo penutup. Yang ketiga, alkohol 50-70% dengan metode fiksasi pelapisan coating, fiksasi sel-sel dan bahan lain seperti lilin yang membentuk lapisan pelindung yang tipis di atas sel. Diagnosis spesimen sputum atau dahak. Diagnosis spesimen dahak pada orang dewasa dapat ditegakkan dengan ditemukan BTA. Pada pemeriksaan dahak secara mikroskopis, hasil pemeriksaan dinyatakan positif apabila sedikitnya 2 dari 3 spesimen SPS BTA hasilnya positif. Bila hanya 1 spesimen yang positif, perlu diadakan pemeriksaan lebih lanjut, yaitu fotorongsen dada atau pemeriksaan dahak SPS ulang. Bila rongsen mendukung spesimen dahak, maka penderita spesimen dahak BTA positif. Tetapi bila hasil rongsen tidak mendukung, maka spesimen dahak pemeriksaan SPS diulangi. Proses terbentuknya spesimen sputum atau dahak, yaitu proses terbentuknya sputum. Orang dewasa normal bisa memproduksi mukus sebanyak 100 ml di dalam saluran pernapasan setiap harinya. Mukus ini digiring ke faring dengan mekanisme pembersihan silia dari epitel yang melapisi saluran pernapasan. Keadaan abnormal produksi mukus yang berlebihan yaitu karena gangguan fisik kimiawi atau infeksi yang terjadi pada membran mukosa, menyebabkan proses pembersihan tidak berjalan secara normal sehingga mukus ini banyak tertimbun, dibatukan dengan udara yang keluar dengan akselerasi yang cepat beserta membawa sekret mukus yang tertimbun tadi. Mukus tersebut akan keluar kembali sebagai sputum. Jenis pemeriksaan spesimen sputum atau dahak. Itu jenis pemeriksaan sputum. Yang pertama yaitu makroskopi. Bisa dilihat dari banyaknya bau, warna, konsistensi, unsur-unsur khusus, atau butiran keju, uliran Kresman, tuangan bronki, dan sumbat ditritz. Kemudian yang kedua yaitu mikroskopi. Dilakukan dengan sediaan natif dan pulasan atau pewarna, garam, kultur sputum, sensitivitas, basil tahan asam atau BTA, tes kuantitatif, dan sitologi.
Penyimpanan spesimen sputum atau dahak. Dan selanjutnya yaitu penyimpanan spesimen. Yang pertama, semua spesimen harus dikirim ke laboratorium secepat mungkin, segera setelah pengambilan. Yang kedua, bila hal ini tidak dapat dilakukan, simpan dalam lemari es pada suhu 2-8 derajat Celcius. Jangan lebih dari 1 malam. Yang ketiga, jika tidak ada lemari es dan penundaan pengiriman selama 3 hari, maka harus diberi pengawet, yaitu campuran dari 1% ketipiradinium chloride atau CPC dan 2% sodium chloride. Keluhan yang biasa terjadi pada spesimen sputum atau dahak. Dan selanjutnya yaitu keluhan yang biasa terjadi pada spesimen dahak atau sputum. Yang pertama, berat badan turun. Yang kedua, demam dan menggigil. 3, tidak nafsu makan. 4, nyeri dada. 5, keringat di malam hari. 6, lemas. 7, nyeri otot. 8, sesak napas. Dan yang terakhir yaitu batuk. Pengobatan spesimen sputum atau dahak. Kemudian selanjutnya yaitu pengobatan. Yang pertama, pengobatan spesimen dahak diberikan dalam bentuk kombinasi dari berbagai jenis dalam jumlah yang cukup dan dosis yang tepat selama 6-8 bulan supaya semua kuman dapat dibunuh apabila panduan obat yang digunakan tidak adekuat, yaitu seperti jenis, dosis, dan jangka pengobatan. Kuman suspensi dahak akan berkembang menjadi kuman kebal obat atau resisten. Kemudian yang kedua yaitu pengobatan spesimen dahak diberikan dalam 2 tahap, yaitu tahap intensif dan diawasi langsung untuk mencegah terjadinya kekebalan terhadap semua jenis obat, terutama rifampicin. Bila pengobatan tahap intensif tersebut diberikan secara tepat, biasanya penderita menular menjadi tidak menular dalam kurun waktu 2 minggu. Sebagian besar penderita spesimen dahak BTA positif menjadi BTA negatif pada akhir pengobatan intensif. Dan yang ketiga, yaitu pengawasan ketat pada tahap ini sangat penting untuk mencegah terjadinya resisten obat. Pada tahap lanjutan, penderita mendapat jenis obat lebih sedikit, tetapi dalam jangka waktu yang lebih lama. Tahap ini bertujuan untuk membunuh kuman resisten atau doman, sehingga dapat mencegah terjadinya kekambuhan. Faktor pencetus spesimen sputum atau dahak. Selanjutnya yaitu faktor pencetus, faktor yang dapat memicu peningkatan produksi sputum, yaitu yang pertama, peradangan dilakukan. Peradangan atau sekitarnya secara umum, kondisi sering ada dahak di tenggorokan timbul karena adanya peradangan di saluran pernapasan kita atau di daerah sekitar saluran pernapasan. Yang kedua, tenggorokan terkena infeksi atau alergi terhadap zat asing. Jika tenggorokan berada selalu berdahak di pagi hari atau berasa tidak nyaman saat menghirup hal-hal tertentu seperti debu, asap, parfum, atau lain-lain sebagainya, maka bisa jadi pemicu meningkatnya dahak di tenggorokan ialah karena tubuh kita mengalami alergi atau karena tenggorokan terkena infeksi bakteri atau organisme lainnya. Yang ketiga, adanya gangguan lambung, nyeri lambung yang disebabkan oleh masalah pada lambung, biasanya terkait pada asam lambung. Juga dapat memicu peningkatan dahak di tenggorokan. Yang keempat, radang sinusitif. Radang gejala sinusitif terjadi karena adanya gangguan atau diare tenggorokan. Kemudian yang kelima yaitu tubuh kekurangan cairan, kekurangan tenggorokannya yang selalu berdahak bisa jadi respon tubuh karena kekurangan cairan. Penanganan spesimen sputum atau dahak. Selanjutnya yaitu penanganan. Tanggung jawab perawat dalam pengumpulan spesimen meliputi hal-hal berikut ini. 1. Berikan kenyamanan privasi dan keamanan bagi klien. Klien mungkin merasa malu atau tidak nyaman saat pengambilan spesimen. Perawat harus menjaga privasi klien semaksimal mungkin.
dan menangani spesimen secara terpisah. Perawat tidak boleh menghakimi dan sensitif terhadap kemungkinan kepercayaan sosial dan budaya yang dapat mempengaruhi keinginan klien untuk berpartisipasi dalam pengumpulan spesimen. Kemudian yang kedua, jelaskan tujuan pengumpulan spesimen dan prosedur pengambilan spesimen. Klien mungkin cemas terhadap prosedur, terutama bila dirasakan oleh klien sebagai gangguan atau klien takut terhadap hasil pemeriksaan yang belum diketahuinya. Keterangan yang jelas akan membuat klien mau bekerja sama dalam pengumpulan spesimen. Dengan instruksi yang tepat, banyak klien yang mampu mengumpulkan spesimen mereka sendiri yang dapat meningkatkan kemandirian dan mengurangi atau menghindari rasa malu mereka. Yang ketiga, gunakan prosedur yang benar untuk mendapatkan spesimen atau pastikan klien atau staf mengikuti prosedur yang benar. Teknik aseptik digunakan dalam pengumpulan spesimen untuk mencegah kontaminasi yang dapat menyebabkan hasil tes tidak akurat. Prosedur keperawatan atau petunjuk lab sering tersedia bila perawat tidak terbiasa dengan prosedur tersebut. Bila ada pertanyaan tentang prosedur, perawat dapat menghubungi petugas lab atau laboratorium untuk mendapatkan pengarahan sebelum pengumpulan spesimen. Kemudian yang keempat, perhatian informasi yang relevan pada slip permintaan lab, contohnya pengobatan yang sedang digunakan klien yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan. Kemudian yang kelima, bawa spesimen ke lab atau laboratorium dengan segera. Spesimen segar dapat memberikan hasil yang lebih akurat. Kemudian yang keenam, laporkan hasil pemeriksaan lab yang abnormal kepada tenaga kesehatan pada waktunya sesuai dengan tingkat kelaparan sesuai hasil abnormal. Nilai normal spesimen sputum atau dahak. Kemudian yang terakhir yaitu nilai normal sampel. TT atau waktu tromboin 15-20 detik. APTT atau masa tromplastin parsial teraktivasi yaitu 30-45 detik. PPT plasma prothrombin time yaitu 11-13 detik. Tiap lab mempunyai harga normal berlainan tergantung pada macam reagensia yang dipakai, karena itu selalu memakai plasma kontrol. Oke, sekian dari saya. Itulah tadi penjelasan saya seputar sputum atau dahak. Semoga apa yang saya sampaikan di dalam video tadi bermanfaat untuk kita semua. Dan maaf apabila ada salah kata di dalamnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.